Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perkembangan audit sistem informasi. Sebelum itu, akan saya perkenalkan diri saya dan kawan-kawan saya. Nama saya Kevin Listan Alparizi, nomor absen 25. Nama saya Harwan Santoso, nomor absen 21. Nama saya Rahmat Muharram, nomor absen 27. Nama saya Hinayati, nomor absen 23. Baiklah, pada topik pertama ini akan dijelaskan oleh saya Kevin Listan Alparizi, nomor absen 25. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang audit. Audit berasal dari bahasa Latin yaitu audire, yang berarti mendengarkan. Pada zaman itu, apabila pemilik suatu badan usaha mencurigai adanya kecurangan, mereka akan menunjuk orang tertentu untuk memeriksa rekening atau akun perusahaan mereka. Auditing merupakan cabang ilmu pengetahuan yang telah berkembang pesat sampai dengan saat ini dan terus berkembang pada masa yang akan datang sesuai perubahan lingkungan bisnis. Sebagaimana sejarah perkembangan akuntansi, auditing yang sangat terkait dengan akuntansi juga telah berkembang sesuai konsep perubahan ilmu pengetahuan menurut Thomas Kuhn. Auditing sendiri yang berhubungan dengan akuntansi sebagai sebuah sistem dianggap diperkenalkan melalui tulisan seorang rahib Ordo Francesco yaitu Lucas Pacioli dalam bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometra Prapationi et Propatonalita. Pada tahun 1994 dari bukunya tersebut kita mengenal konsep double entry, tahun buku, konsep organisasi dan kerjasama kepemilikan usaha. Sebenarnya yang ia lakukan adalah menjelaskan tentang prinsip-prinsip pencatatan administrasi keuangan yang perlu diketahui. Ditinjau dari pihak organisasi, auditing dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. External auditing yaitu auditing yang dilaksanakan oleh auditor yang bukan merupakan bagian organisasi, dan internal auditor yaitu auditor yang ada di dalam organisasi dan merupakan alat bagi top manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Namun pekerjaan kedua jenis auditor tersebut pada dasarnya adalah relatif sama, kecuali internal auditor tidak memberikan opini audit atas penyajian laporan keuangan organisasi. Kali ini saya akan menjelaskan perkembangan audit dari perspektif sejarah. Ini dari sejarahnya, auditing telah dikenal pertama kali pada tahun 1300 sebelum Masehi di daerah Mesopotamia, dan dalam periode waktu tersebut sampai dengan tahun 1700 Masehi, auditing masih dapat dikategorikan sebagai non-systematic auditing. Nah, itu tertulis dalam buku Villiers and Dittenhofer yang berjudul Accountant's Auditing, Accountant's History Auditing pada tahun 1984. Bahkan internal control sebagai suatu sistem dalam organisasi yang merupakan unsur yang sangat penting bagi internal auditing telah ada pada catatan masyarakat Mesir, Cina, Persia, Ibrani, dan Yunani pada zaman itu. Pada waktu auditing sampai dengan tahun 1700-an disebut periode non-systematic auditing. Pada zaman itu auditing hanya berurusan dengan mendeteksi dan membuktikan adanya kecurangan berupa pencurian atau penggelapan harta perusahaan yang dilakukan oleh para pegawai perusahaan. Pada saat itu auditing lebih berurusan dengan tindak represif daripada preventif. Ditinjau dari pihak organisasi, auditing dapat dibedakan menjadi dua, yaitu external auditing, yaitu auditing yang dilaksanakan oleh auditor yang bukan merupakan bagian organisasi, dan internal auditor yaitu auditor yang ada di dalam organisasi dan merupakan alat bagi top manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi. Namun pekerjaan kedua jenis auditor tersebut pada dasarnya adalah relatif sama, kecuali internal auditor tidak memberikan opini audit atas penyajian laporan keuangan organisasi.
Nah, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya kembali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan audit sistem informasi pada periode waktu perubahan auditing ke arah preventive auditing atau ke arah pencegahan auditing. Dengan pandangan konvensional atas auditing bahwa auditing lebih mengutamakan pencegahan adanya kecurangan front, yaitu auditing diperlukan terutama untuk mengetahui dan mencegah adanya pencurian harta suatu organisasi, baik itu organisasi perusahaan atau pemerintah. Dan perubahan tersebut melalui beberapa tahapan. Tahapan yang dilalui sebagai berikut. 1. Masyarakat sadar bahawa tindakan represif dalam menemukan kecurangan atau tidak mencukupi. 2. Jasa auditor dianggap kurang berguna sehingga eksistensi auditor dipertanyakan. Yang 3. Para auditor dalam praktiknya berusaha memenuhi tuntutan masyarakat dengan menekankan pada tersediaannya sistem pengendalian intern yang memadai. Yang keempat, para ilmuwan dan organisasi profesi auditor meneliti ke arah mana dan bagaimana seharusnya jasa auditing dilaksanakan. Dan yaitu dengan menemukan prosedur dan teknik audit serta menyusun standar audit yang lebih mengutamakan sistem pengendalian intern yang built-in dalam organisasi tersebut. Dan yang kelima, para auditor dalam menjalankan tugasnya menggunakan standar auditing yang menekankan pada tersediaannya sistem pengendalian intern yang memadai dan dilaksanakannya sistem tersebut secara konsisten oleh seluruh jajaran organisasi. Dan selanjutnya ada perkembangan audit sistem informasi pada periode waktu perubahan auditing ke arah yang dapat dipercayainya informasi keuangan. Dengan berubahnya lingkungan auditing, terutama berkaitan dengan semakin berkembangnya investasi bisnis dan pemberian pinjaman untuk mendanai bisnis, maka tuntutan pada jasa auditor juga berubah. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang periode waktu perubahan auditing ke arah investigative auditing. Nah, sampai dengan tahun 1970-an, profesi eksternal auditor juga telah mengalami masa kejayaan. Pada waktu itu, tuntutan masyarakat terhadap profesi auditor adalah hanya memberikan jaminan bahwa laporan keuangan perusahaan telah wajar dengan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Nah, sehingga laporan keuangan yang telah dipublikasikan tersebut dapat dipercaya oleh pihak pemakai laporan keuangan seperti pemegang saham, kreditur, bank, pemerintah, serta pihak lainnya sebagai dasar pengambilan keputusan bagi kepentingan mereka masing-masing. Namun menjelang tahun 1980-an, terjadi sesuatu kecaman dan tuntutan hukum oleh para investor dikarenakan mengalami kerugian besar karena berdasarkan keputusan investasi mereka pada laporan keuangan perusahaan yang telah mendapatkan unqualified opinion oleh auditor. Auditor kali ini gagal mendeteksi adanya kecurangan perusahaan pada akun persediaan perusahaan besar di Amerika Serikat. Walaupun telah melaksanakan prosedur audit yang lazim, terakhir kali awal abad 21 Enron Corporation yang juga mendapatkan unqualified opinion tiba-tiba bangkrut dan mengakibatkan kerugian besar bagi pihak-pihak yang mendasarkan keputusan laporan keuangan perusahaan audited. Terjadi kekecewaan masyarakat terhadap profesi auditor. Perubahan yang sedang terjadi pada auditing saat ini. Audit investigatif saat ini merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh profesi auditing. Di samping audit di atas, laporan keuangan dan operational auditing. Ditinjau dari 5 tahap perkembangan ilmu, saat ini profesi auditing umumnya dan internal auditing khususnya berada pada periode tahap kelima. Profesi internal auditor yang telah berkembang pesat seluruh dunia.
karena manajemen puncak dan dewan komisaris memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi organisasi mereka. Merupakan zaman keemasan. Profesi auditor tidak boleh merasa puas dengan diri dan menikmati kejayaan tersebut sesuai dengan perkembangan ilmu menurut Thomas Kuhn. Masa keemasan tersebut akan segera berakhir dan akan memasuki periode zaman yang ditimbulnya anomali, yaitu perbedaan antara harapan masyarakat dan dengan hasil yang disumbangkan oleh profesi auditor. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami ucapkan mohon maaf. Bila teman-teman memiliki pertanyaan untuk kami jawab, silahkan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.